Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan mengenai problematika kewarganegaraan di Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Yang pertama, saya Nadifa Rizka dengan NPM 093, kemudian Didin Ropidin dengan NPM 125, kemudian Alida Ahmad dengan NPM 130, lalu ada Reski Desi Azhari dengan NPM 131 dan Naila Asifa dengan NPM 137. Langsung saja untuk Audida. Baik, pendahuluan saya akan menerangkan tentang kewarganegaraan adalah suatu hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur oleh Undang-Undang tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Namun, kendala muncul karena berbagai faktor seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan geografis. Dalam KBBI, kewarganegaraan adalah yang berhubungan dengan warga negara, keanggotaan sebagai warga negara bukan hanya tentang status hukum atau hak yang dimiliki oleh seorang individu, tapi juga mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat. Kemudian akan dilanjutkan oleh Naila. Dipersilakan. Selanjutnya ada pembahasan. Dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Demikian dengan bagian dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi orang Indonesia harus dilindungi. Pemerintah Indonesia mengadopsi Undang-Undang 12 2006 yang mengatur kewarganegaraan dan mengatasi masalah kewarganegaraan, termasuk kewarganegaraan ganda. Undang-undang ini menyediakan mekanisme pemberian kewarganegaraan melalui permohonan dan mengatur tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Selanjutnya akan diteruskan oleh Didin. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas yaitu asas-asas di sebuah negara. Asas-asas di sebuah negara itu yaitu ada 12. Yang pertama, asas kewarganegaraan umum. Asas kewarganegaraan umum terdiri dari atas 4 asas, yaitu ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang kedua itu asas kelahiran atau ius soli. Asas ius soli atau law of the soil adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seorang berdasarkan tempat kelahirannya. Yang ketiga, asas keturunan atau ius sanguinis. Asas ius sanguinis atau law of the blood merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang sesuai dengan keturunan atau darahnya dan bukan berdasarkan tempat dia dilahirkan. Yang keempat yaitu asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang menentukan satu kewarganegaraan untuk setiap orang. Yang kelima yaitu asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas yang keempat ini atau asas yang kelima ini merupakan asas yang dimana menentukan status dari kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Yang keenam, asas kewarganegaraan khusus. Selain kelima asas dalam asas kewarganegaraan umum, ada beberapa asas khusus yang menjadi dasar dari penyusunan undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang ketujuh, asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan. Asas persamaan dalam hukum dan pemerintah adalah asas yang dapat menentukan bahwa setiap warga negara Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum sekaligus pemerintah. Yang kedelapan, asas kebenaran substantif. Asas kebenaran substantif merupakan asas yang menerangkan bahwa prosedur dari kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif saja. Yang kesembilan, asas non-diskriminatif. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membeda-bedakan pelaku dalam segala hal ikhwal yang memiliki hubungan dengan warga negara atas dasar suku, agama, jenis kelamin, gender, dan golongan. Yang sepuluh,
Asas pengakuan dan penghormatan pada hak asasi manusia. Asas pengakuan dalam penghormatan pada hak asasi manusia merupakan asas yang dalam segala hal berhubungan dengan warga negara harus dapat menjamin, melindungi, serta memuliakan hak asasi manusia pada umumnya serta hak warga negara yang khusus. Yang ke-11 ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ihwal yang memiliki hubungan dengan warga negara harus dilakukan dengan terbuka. Yang terakhir yaitu asas publisitas. Asas publisitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh maupun kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia maka akan diumumkan atau dipublikasikan sehingga masyarakat atau halayak umum dapat mengetahui akan kabar tersebut. Sekian. Kemudian akan dilanjutkan oleh Reski Desi. Menjelaskan contoh kasus problematika kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada kasus perkawinan campuran. Sejumlah perempuan warga negara Indonesia atau WNI kehilangan status kewarganegaraannya setelah menikah dengan warga negara asing dan kemudian bercerai. Yang kedua, ada penggunaan paspor negara lain. Beberapa jemaah haji asal Indonesia menggunakan paspor Filipina yang berdasarkan undang-undang berarti mereka telah kehilangan status kewarganegaraannya. Yang ketiga, ada keputusan pemerintah. Terdapat situasi di mana seseorang mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Presiden untuk menghilangkan status WNI mereka. Permohonan ini biasanya harus diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya, yang ketiga, keputusan pemerintah. Terdapat situasi di mana seseorang mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Presiden untuk menghilangkan status WNI mereka. Permohonan ini biasanya harus diajukan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan HAM. Yang keempat, dinas negara asing. Kewarganegaraan seseorang dapat dicabut jika mereka secara sukarela masuk dalam dinas negara asing dan menduduki jabatan tertentu. Hal ini juga dapat terjadi jika seseorang menyatakan janji setia pada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Next. Nah, selanjutnya ada problematika kewarganegaraan di Indonesia, yaitu ada status kewarganegaraan. Terdapat masalah terkait status kewarganegaraan seseorang, termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan. Yang kedua, ada kewarganegaraan ganda. Masalah kewarganegaraan ganda juga menjadi isu terutama terkait dengan masalah anak dalam perkawinan campur dan implikasinya dalam hukum perdata. Yang ketiga, yaitu ada usia penentuan kewarganegaraan. Terdapat masalah terkait dengan usia penentuan kewarganegaraan, di mana pada usia 21 tahun dianggap masih sulit untuk seseorang menetapkan kewarganegaraannya. Kemudian, solusi untuk mengatasi problematika kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama ada peningkatan pelayanan dan pelindungan kewarganegaraan dengan memperbaiki sistem administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan. Kemudian meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai kewarganegaraan, termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang terakhir, peningkatan kerjasama antar lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Hak Asasi Manusia. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Segitu saja presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.